20 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai eigenvalue dan eigenvektor. Adapun submateri yang kami bahas, yang pertama eigenvalue dan eigenvektor, yang kedua basis ruang eigen, yang ketiga diagonalisasi, dan yang terakhir transformasi. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu eigenvalue dan eigenvektor. Biasanya, jika suatu matriks A berukuran M dikali M dan X suatu vektor pada ruang dimensi M, tidak ada hubungan antara vektor X dan vektor AX. Tetapi seringkali kita menemukan suatu vektor tak nol X tertentu sedemikian hingga X dan AX merupakan penggandaan satu sama lain dan berlaku AX sama dengan lambda X, dengan A adalah matriks berukuran M dikali M dan lambda adalah suatu skalar. Skalar lambda ini disebut nilai eigen ataupun nilai karakteristik dari A, dan X disebut sebagai vektor eigen ataupun vektor karakteristik dari A yang terkait dengan lambda. Eigenvalue dan eigenvektor secara implisit dinyatakan sebagai fungsi elemen-elemen dari sebuah matriks bujur sangkan. Untuk memperoleh nilai eigen dari sebuah matriks A berukuran N dikali N, persamaan AX sama dengan lambda X dapat kembali ditulis menjadi AX sama dengan lambda IX. AX dikurang lambda IX sama dengan 0 atau A dikurang lambda I dikali X sama dengan 0. Agar lambda dapat menjadi nilai eigen, harus terdapat satu solusi tak nol dari persamaan ini. Persamaan ini memiliki solusi tak nol jika dan hanya jika determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Persamaan di atas disebut sebagai persamaan karakteristik dari matriks A. Skalar-skalar yang memenuhi persamaan ini adalah nilai-nilai eigen dari matriks A. Persamaan karakteristik di atas juga dapat ditulis menjadi determinan AI, determinan lambda I dikurang A sama dengan 0. Apabila diperluas lagi, determinan A dikurang lambda I atau determinan lambda I dikurang A adalah sebuah polinomial P dalam variabel lambda yang disebut sebagai polinomial karakteristik dari matriks A. Untuk mengetahui ini, kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan eigenvalue ataupun nilai eigen dari matriks A berikut. Diberikan di sini matriks A berukuran 2 dikali 2. Nah, untuk mencari nilai eigenvalue, untuk mencari nilai eigennya adalah matriks ini kita kalikan dengan nilai lambda dikali identitas. Maka matriksnya menjadi 3 dikurang lambda, 2, min 1, 0 dikurang lambda. Nah, maka dari matriks ini kita cari determinannya, yaitu 3 dikurang lambda dikali 0 dikurang lambda ditambah 2. Maka diperoleh persamaan karakteristik, yaitu lambda kuadrat dikurang 3 lambda ditambah 2. Nah, untuk mencari nilai eigennya, dari persamaan karakteristik ini kita faktorkan, yaitu lambda dikurang 1 dikali lambda dikurang 2 sama dengan 0. Jadi, lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2 adalah eigenvalue ataupun nilai eigen dari matriks A. Persamaan karakteristik dapat digunakan untuk mencari eigenvalue matriks A. Kemudian dapat juga digunakan dalam persamaan eigenvalue-eigenvektor untuk mencari eigenvektor. Dari eigenvektor yang diperoleh dalam beberapa penerapan seperti penguraian nilai singular dan spektral, yang digunakan adalah eigenvektor ternormalisasi. Eigenvektor ternormalisasi adalah eigenvektor di mana tiap-tiap elemen dibagi dengan panjang vektor tersebut. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, kita perhatikan contoh. Tentukan eigenvalue dan eigenvektor dari matriks A berukuran 3 kali 3 sebagai berikut. Diberikan matriks A berukuran 3 kali 3. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari nilai eigen ataupun eigenvalue-nya. Untuk mencarinya, kita masukkan ke persamaan yang tadi, yaitu determinan A dikurang lambda I sama dengan 0. Maka matriks A ini kita kalikan dengan lambda dikali I. Itu identitas. Identitas matriks 3 kali 3 kan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Itu dikalikan dengan lambda. Maka dihasilkanlah matriks A dikurang lambda I sama dengan 5 dikurang lambda min 3, 4,
min 2 dikurang lambda, 3, 4, min 4, dan 5 dikurang lambda. Nah, untuk mencari eigenvalue-nya kita determinankan, maka demikian diperoleh persamaan karakteristik, yaitu min lambda pangkat 3 ditambah 8 lambda pangkat 2 dikurang 17 lambda ditambah 10. Maka difaktorkan diperoleh min lambda dikurang 5 dikali lambda dikurang 2 dan lambda dikurang 1 sama dengan 0. Jadi dari hasil di atas diperoleh 3 eigenvalue A, yaitu 5, 2, dan 1. Nah, untuk mencari eigenvektornya, kita untuk mendapatkan eigenvektor yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5, kita harus menyelesaikan persamaan AX sama dengan 5X. Sedemikian hingga diperoleh sistem persamaan sebagai berikut. Matriks A tadi dikalikan dengan X1, X2, dan X3 sama dengan 5X, yaitu 5 dikali X1, X2, X3. Nah, ini kita selesaikan dikalikan, maka diperoleh persamaan 3 persamaan, yaitu 5x1 dikurang 3x2 ditambah 3x3 sama dengan 5x, begitu seterusnya. Nah, dari 3 persamaan ini diperoleh persamaan baru, yaitu x2 sama dengan x3. Itu menjadi persamaan A. 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 7x2 sama dengan persamaan B. x1 sama dengan x2, itu ada persamaan C. Dari persamaan A, misalnya kita ambil x2 sama dengan 1, maka x3 juga bernilai 1. Maka dari persamaan C, kita peroleh tadi x2 sama dengan 1, maka x1 juga sama dengan 1. Sehingga diperoleh eigenvektor dari A yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 5, yaitu x sama dengan 1, 1, 1. Nilai eigenvektor dari eigenvalue 5 sama dengan 1, 1, 1. Dari persamaan X2 sama dengan X3 dan X1 sama dengan X2, Anda dapat mengambil sembarang X2 yang lain. Pasti akan memenuhi persamaan tersebut. Hal ini dapat dikatakan bahwa eigenvektor tidak tunggal. Dengan cara yang sama, sekarang kita ambil lambda 2 sama dengan 2. Maka kita harus menyelesaikan persamaan AX sama dengan 2X. Demikian sehingga diperoleh 3 persamaan baru, yaitu sebagai berikut. Dari 3 persamaan ini diperoleh persamaan min 3x2 ditambah 3x3 sama dengan min 7x1, 4x1 ditambah 3x3 sama dengan 4x2, 4x1 dikurang 4x2 sama dengan 7x3. Akan terpenuhi jika x1 sama dengan 1, x2 sama dengan 1, maka x3 sama dengan 0. Sehingga eigenvektor dari matriks A yang bersesuaian dengan lambda 2 sama dengan 2 adalah X sama dengan 1,1,0. Dan untuk lambda yang ketiga sama dengan 1, cara pengerjaannya sama seperti yang sama seperti lambda 1 dan lambda 2. Dikali nilai lambdanya itu dimasukkan ke persamaan, maka akan diperoleh eigenvektor yang bersesuaian dengan matriks lambda 3 sama dengan 1 adalah X sama dengan 0,1,1. Nah, dari ketiga eigenvektor tersebut, kita dapat mencari eigenvektor yang ternormalisasi. Tadi kan saya bilang eigenvektor yang ternormalisasi adalah nilai eigenvektor ini dibagi dengan panjang vektor yang bersesuaian. Maka kita cari terlebih dahulu panjang vektornya, yaitu panjang vektor yang bersesuaian dengan lambda 1 sama dengan 5, lambda 2 sama dengan 2, dan lambda 3 sama dengan 1. Diperoleh sama dengan akar 3, akar 2, dan akar 2. Sehingga eigenvektor yang ternormalisasi yang berhubungan dengan eigenvalue 5, 2, 1 adalah 1 per akar 3, 1 per akar 3, dan 1 per akar 3, 1 per akar 2, 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, 1 per akar 2. Eigenvektor ternormalisasi akan tunggal kecuali untuk tandanya saja, sehingga nilai eigenvektor tersebut kita kalikan dengan min 1 juga merupakan eigenvektor yang lain. Penjelasan yang saya jelaskan barusan
Maka untuk mencari kesimpulannya adalah untuk mencari nilai eigenvalue, kita terlebih dahulu mengalihkan matriks matriks tersebut terhadap matriks identitas dikali lambda. Setelah diperoleh matriks identitas dikali lambda dikurang dengan matriks A, maka diperoleh persamaan karakteristiknya. Setelah diperoleh persamaan karakteristiknya, maka kita faktorkan, maka akan diperoleh nilai-nilai faktor itu. Nilai-nilai faktor itu adalah nilai-nilai dari eigenvalue ataupun nilai eigennya. Setelah diperoleh dari nilai-nilai eigennya, maka untuk mencari eigenvektornya, kita masukkan AX sama dengan lambda X. Lambdanya kita masukkan nilai value yang kita peroleh tadi, misalnya seperti ini nilainya 5. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan. Maka diperolehlah persamaan-persamaan baru. Dari persamaan-persamaan itulah kita peroleh nilai-nilai eigenvektornya. Jadi itu berarti untuk mencari nilai eigenvektor kita harus memperoleh nilai eigenvalue terlebih dahulu. Selanjutnya ada teorema yang pertama, yaitu jika A adalah sebuah matriks segitiga atau matriks diagonal, maka nilai-nilai eigen dari matriks A adalah entry-entry yang terletak pada diagonal utama matriks A. Nah, jika ada contohnya diberikan sebuah matriks A berukuran 4 dikali 4. Nah, berdasarkan teorema pertama ini, maka kita peroleh nilai-nilai eigennya, yaitu entry-entry ataupun nilai-nilai yang terletak pada diagonal utama, yaitu A11, A22, A33, dan A44. Maka dari contoh soal ini kita peroleh nilai eigennya, yaitu lambda 1 sama dengan 3/4, lambda 2 sama dengan 2/3, lambda 3 sama dengan min 1, dan lambda 4 sama dengan min 6. Selanjutnya teorema yang kedua, yaitu jika K adalah bilangan bulat positif, lambda adalah nilai eigen dari suatu matriks A, dan X adalah vektor eigen dari yang terkait dengan lambda, maka lambda pangkat K adalah nilai eigen dari A pangkat K, dan X adalah vektor eigen yang terkait dengannya. Contohnya, diberikan matriks A berukuran 3 kali 3. Maka dari matriks ini kita peroleh nilai eigennya, yaitu 2 dan 1. Sehingga berdasarkan teorema kedua ini, nilai-nilai eigen dari matriks A pangkat 7 adalah, maka kita pangkatkan nilai eigenvalue-nya, yaitu 2 pangkat 7 sama dengan 128, dan 1 pangkat 7 sama dengan 1. Selanjutnya, nilai eigenvalue dan eigenvektor dari suatu matriks tidak selalu bernilai real. Kadang suatu matriks mempunyai eigenvalue dan eigenvektor bilangan kompleks. Nah, contohnya diberikan matriks A berukuran 2 kali 2, 1, 1, min 2, min 1. Tentukan persamaan karakteristik dan tentukan eigenvalue-nya. Nah, untuk mencari persamaan karakteristiknya, kita kalikan matriks ini kepada matriks lambda identitas. Maka diperolehlah lambda kuadrat tambah 1 sama dengan 0. Lambda kuadrat tambah 1 sama dengan 0 ini adalah persamaan karakteristiknya. Maka untuk mencari nilai eigenvalue-nya kita faktorkan. Nah, dari pemfaktoran lambda kuadrat ditambah 1, maka kita akan memperoleh nilainya itu imajiner. Sehingga eigenvalue dari A adalah lambda sama dengan plus minus akar min 1, atau lambda sama dengan akar min 1 sama dengan imajiner. Dan min akar min 1 sama dengan imajiner. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baiklah, selanjutnya untuk materi kita hari ini yaitu mengenai basis ruang eigen. Vektor-vektor eigen matriks A yang terkait dengan sebuah nilai eigen lambda adalah vektor-vektor tak nol X yang memenuhi persamaan AX sama dengan lambda X. Dengan kata lain, vektor-vektor eigen yang terkait dengan lambda adalah vektor-vektor tak nol dalam ruang solusi A dikurang lambda I. I-nya ini merupakan identitas dengan X sama dengan 0 yang disebut sebagai ruang eigen dari matriks A yang terkait dengan nilai eigen lambda. Contohnya, tentukan basis-basis untuk ruang eigen dari matriks. Nah, di sini tersedia sebuah matriks dengan order 3 kali 3, yaitu matriks dengan elemen 0, 0, minus 2,
121 103. Nah, di sini kita langsung jawab. Persamaan karakteristik dari matriks A adalah minus 3 lambda pangkat 3 tambah 5 lambda kuadrat dikurang 8 lambda ditambah 4 sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman bertanya ini dari mana? Jadi, persamaan karakteristik ini berasal dari determinan dari A dikurang lambda dikali dengan matriks identitas. Di slide-slide sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana cara mencari persamaan karakteristik dari sebuah matriks. Jadi ini merupakan persamaan karakteristik dari matriks A. Kita kalikan dengan negatif menjadi lambda pangkat 3 dikurang 5 lambda kuadrat ditambah 8 lambda dikurang 4 sama dengan 0. Setelah difaktorkan maka dihasilkan lambda dikurang 1 dikali dengan lambda dikurang 2 kuadrat. Maka diperoleh nilai eigen yaitu lambda sama dengan 1 dan lambda sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari basis-basis untuk ruang eigennya berdasarkan nilai eigen yang sudah didapat. Tapi sebelum kita mencari ruang eigennya, kita buat dulu vektor eigennya. Jadi persamaannya itu menjadi lambda 02 min 1 lambda dikurang 2 min 1 min 1 0 lambda min 3 dengan x1 x2 x3 sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan yang ini kita masukkan nilai lambdanya tadi. Karena nilai lambdanya ada 2, kita coba satu-satu. Jadi untuk lambdanya sama dengan 1, kita masukkan nilai lambdanya. Jadi tadi di sini kan lambda kurang 1, lalu lambda dikurang 3. Jadi 1 di sini masuk sebagai nilai lambda, 1 dikurang dengan 2, dan 1 dikurang dengan 3. Jadi 1, min 1, dan minus 2 di sini. Dengan menggunakan operasi baris elementer, maka diperoleh x1 ditambah 2 x3 sama dengan 0, di mana nilai x sama dengan minus 2x3. x2 dikurang x3 sama dengan 0, di mana x2-nya itu sama dengan x3. Nah, kita misalkan nih nilai x3-nya itu sama dengan s. Maka nilai x1-nya itu sama dengan minus 2s, x2-nya tadi s, dan x3-nya adalah s. Sehingga diperoleh vektor eigen yaitu dari x sama dengan minus 2s, s, s. Nah, dari sini kita keluarkan nilai s-nya. Jadi s dikali dengan vektor minus 2, 1, 1. Maka dengan demikian, minus 2, 1, 1 adalah basis untuk ruang eigen dengan nilai eigennya itu adalah sama dengan 1. Nah, ini kan untuk lambda sama dengan 1. Selanjutnya kita cari untuk lambda sama dengan 2. Nah, setelah kita masukkan dari persamaan yang sebelumnya, kita gunakan juga operasi baris elementer sehingga diperoleh x1 tambah x3 sama dengan 0, di mana x1-nya itu sama dengan minus x3. Nah, karena dari hasil yang didapat ini kita tidak memperoleh keterangan mengenai x2, maka x2-nya itu kita anggap sebagai parameter. Kita misalkan x3 sama dengan s, maka x1 sama dengan s, x2-nya tadi parameter, kita misalkan t, dan x3-nya itu sama dengan s. Sehingga diperolehlah vektor eigennya x sama dengan, kita masukkan tadi nilai-nilainya itu jadi min s, t, dan s. Nah, di sini kita jumlahkan jadi min s, 0s ditambah dengan 0, t, dan 0. Jadi di sini kita keluarkan nilai s-nya dan juga nilai t-nya. Sehingga min 1, 0, 1 tambah t dikali 0, 1, 0, 0, 1, 0. Dengan demikian, vektor yang berisikan elemen min 1, 0, dan 1, dan 0, 1, 0 adalah basis untuk ruang eigen dengan nilai eigennya itu sama dengan 2. Selanjutnya, diagonalisasi. Sebuah matriks butir sangkar A dikatakan dapat didiagonalkan jika terdapat sebuah matriks P yang mempunyai inverse. Sedemikian sehingga matriks P inverse kali matriks A kali matriks P adalah matriks diagonal, di mana dikatakan matriks P disebut mendiagonalisasi matriks A. Teorema suatu matriks berkelukuran n kali n dikatakan dapat didiagonalkan jika terdapat matriks non-singular P. Sedemikian sehingga matriks P inverse dikali matriks A kali matriks P merupakan matriks diagonal. Nah, di sini non-singular ini
artinya itu sebuah matriks yang bisa diinverskan, di mana memiliki nilai determinan dari matriks tersebut tidak sama dengan 0. Oke, selanjutnya teorema tersebut menunjukkan bahwa masalah vektor eigen dan masalah diagonalisasi merupakan dua masalah yang berkaitan, yaitu ekuivalen. Kemudian jika sebuah matriks A n kali n, maka kedua pernyataan tersebut ekuivalen, di mana matriks A dapat diagonalkan. Kemudian matriks A memiliki n vektor eigen yang bebas linear. Bebas linear ini maksudnya sistem persamaan linear hanya mempunyai yang mempunyai sistem penyelesaiannya itu 0. Bukti, anggaplah A atau matriks A dapat diagonalkan. Berarti terdapat matriks non singular P, sehingga matriks P inverse kali matriks A kali P sama dengan matriks D. D ini adalah matriks diagonal. Nah, selanjutnya misalkan sebuah matriks P sama dengan P1 atau P baris 1 kolom 1, P baris 1 kolom 2, sampai P baris 1 kolom N. Seterusnya hingga P baris N kolom N. Dan sebuah matriks diagonal di mana lambda 1, 0, seterusnya. Kemudian 0, lambda 2, sampai lambda N. Ini matriks diagonal. Dari rumus matriks P inverse kali A kali P sama dengan D diperoleh AP sama dengan PD, dan matriksnya adalah ini matriks A dikali matriks P sama dengan PD. Ini dia. Dari hasil tersebut diperoleh hubungan matriks A kali PI sama dengan lambda I kali PI, di mana PI ini adalah vektor kolom ke I dari P untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Karena matriks P itu non singular, maka PI tidak sama dengan 0 untuk setiap I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Dengan demikian dari hubungan matriks A kali matriks PI sama dengan lambda I kali matriks PI diperoleh bahwa PI merupakan vektor eigen dari matriks A yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda I. Karena PI matriks non singular yang mempunyai inverse, maka rank P sama dengan N. Artinya itu kolom dari P bebas linear. Jadi matriks A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear. Kemudian anggaplah A mempunyai n vektor eigen yang bebas linear, yaitu P1, P2 sampai Pn. Dengan P1 itu vektor kolom ini ya, P1i, P2i sampai Vni. Dengan P1 bersesuaian dengan lambda I. Bentuk matriks P sama dengan P1, P2 sampai Pn, yaitu P baris 1 kolom 1, P baris 1 kolom 2 sampai P baris 1 kolom N, P baris 2 kolom 1, seterusnya sampai Pn kali N, atau P baris N kali N kali kolom N. Vektor kolom dari hasil kali matriks A dan matriks P AP sudah dibahas pada materi sebelumnya, itu materi bahasan matriks, yaitu matriks A kali P1, matriks A kali P2 sampai seterusnya matriks A kali Pn. Kemudian dengan demikian diperoleh AP, yaitu sama dengan PD. Ini dia, AP sama dengan PD, dengan P matriks diagonal, di mana nilai eigennya ini terletak pada diagonal utamanya. Oke, selanjutnya karena vektor kolom dari matriks P adalah bebas linear, maka P matriks non singular, yaitu AP sama dengan PD, yang dapat dituliskan kembali dalam P inverse kali A kali P sama dengan D. Jadi A dapat didiagonalkan. Dari pembuktian di atas, kita dapat membuat langkah-langkah untuk proses diagonalisasi. Perlu diperhatikan bahwa jika tidak terdapat n buah vektor
eigen dari suatu matriks yang bebas linear, maka matriks tersebut tidak didiagonalkan. Adapun langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita tentukan dulu n vektor eigen dari matriks A yang bebas linear, katakanlah P1, P2 sampai Pn. Kemudian yang kedua, bentuk sebuah matriks P yang kolom-kolomnya dari vektor kolom P1, P2 sampai Pn. Yang ketiga itu matriks P inverse kali matriks A kali matriks P merupakan matriks diagonal dengan lambda 1, lambda 2 sampai lambda n sebagai elemen diagonal utamanya, dengan lambda I merupakan eigen PI untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai n. Teorema, jika matriks A yang berukuran n kali n mempunyai n nilai eigen yang berbeda, maka A dapat didiagonalkan. Namun jika lambda 0 sebuah nilai eigen dari matriks A, maka dimensi ruang eigen yang bersesuaian dengan lambda 0 dinamakan multiplisitas geometris dari lambda 0, sedangkan bilangan pangkat dari lambda dikurang lambda 0 yang diperoleh dari polinomial karakteristik A dinamakan multiplisitas aljabar dari matriks A. Teorema tersebut merupakan rangkuman dari pembahasan jika hasil matriks A tidak dapat didiagonalkan. Kemudian, jika matriks A sebuah matriks bujur sangkar, maka setiap nilai eigen dari matriks A multiplisitas geometris kurang atau sama dengan multiplisitas aljabar. Selanjutnya, matriks A dapat diagonalkan jika dan hanya jika multiplisitas geometris sama dengan multiplisitas aljabar untuk setiap nilai eigen. Jadi untuk memahami pembahasan tadi, mungkin akan saya berikan satu contoh. Nah, ini dia. Carilah nilai eigen vektor eigen dan carilah nilai eigen vektor eigen dan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Diketahui matriks A itu 2 min 2 min 2 1 5 2 1 2 5. Setelah saya selesaikan, didapat hasil akhir yaitu matriks diagonal 3 0 0 0 3 0 0 0 6. Untuk melihat penyelesaiannya, silakan lihat video berikut. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal sebelumnya. Oke, tadi soalnya itu carilah nilai eigen, vektor eigen dan matriks P yang mendiagonalisasi matriks A, di mana A 2 1 1 min 2 5 2 min 2 2 5. Oke. Dari sini kita cari dulu determinan. Nah, determinan lambda I itu sendiri yaitu 0 lambda dikurangi dari matriks A 2 1 min 2 5 2 min 2 2 5. Dari situ kita akan mendapatkan hasil 5 min 2. Nah, dari determinan ini kita cari menggunakan metode Sarus. Nah, kita coret aja ini kali ini, akan ketemu hasil seperti ini. Lambda 45 kurang 50. Nah, kalau pakai metode Sarus itu ini harus ditulis seperti ini. Nah, min 2. Kemudian ini kita kalikan. Oke. Ini juga plus 4. Kemudian kita balik arah. Kemudian hasilnya negatif 2 lambda tambah 10 dikurangi hasil ini, yaitu negatif 2 lambda tambah 10. Yang terakhir ini
Nah, nanti akan menghasilkan lambda pangkat 3 minus 12 lambda tambah 45 lambda kurang 54. Nah, setelah ini kemudian kita cari salah satu akar dari persamaan ini. Ini kita buat 1 min 12 45 kurang min 54. Kita misalkan 3. Oke, 1 turun, 1 ke 3, ini ditambah, ini 9. Oke, negatif 27, 54. Maka hasilnya 0. Maka hasilnya 0, maka 3 adalah bilangan yang benar. Maka salah satu persamaannya adalah X min 3. Dari sini, oke, X kuadrat min 9X tambah 18. Dari sini juga kita bisa menyimpulkan persamaan X min 3 dan X min 6. Jadi, ini turun. Persamaannya adalah X min 3, X min 3, X min 6. X ini awalnya adalah lambda. Jadi, lambda 1 sama dengan 3, lambda 2 sama dengan 3, lambda 3 sama dengan 6. Oke. Kemudian kita ambil yang lambda 3 dulu. Lambda sama dengan 3. Kita masukkan pada persamaan yang awal, yang ini. Nah, berarti lambdanya diubah jadi 3. Oke, 1. Selanjutnya, min 2, 2, min 2, min 2. Kemudian kita kalikan X1, X2, dan X3. Sama dengan 0, 0, 0. Oke. Kemudian kita cari menggunakan cara Gauss. Pertama kita tulis dulu ini. Oke. Nah, setelah itu kita rubah baris 2 kolom 1-nya menjadi 0. Yaitu dengan cara B1 tambah B2. Nanti akan ketemu seperti hasil ini. Nah, ini 2, min 2, 0. Di sini tetap 0 ya. Kemudian kita ubah baris ketiga menjadi 0 juga dengan cara B1 tambah B3. Nanti akan ketemu hasil 1, 0, 0, 2, 0, 0, kemudian 2, 0, 0, kemudian 0, 0, 0. Dari sini kita dapat persamaan bahwa 1x1 tambah 2x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. X1 sama dengan min 2, X2, min 2, X3. Kemudian kita misalkan saja X2 itu sama dengan T, X3 itu sama dengan S. Maka X1 sama dengan min 2T, min 2S. Jadi X1, X2, X3 sama dengan min 2T, min 2S, TS. Karena tadi udah diumpamakan. Dari persamaan ini, kita juga bisa menyimpulkan T min 2, 1, 0, tambah S, min 2, 0, 1. Maka vektor eigennya P1 sama dengan min 2, 1, dan 0. Oke, P2-nya min 2, 0, dan 1. Setelah itu, kita cari lambda
sama dengan 3. Kan sama. Kemudian lambda sama dengan 6. Untuk lambda sama dengan 6, maka kita masukkan aja persamaan yang awal tadi. Ini 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Begitu juga seterusnya. 2 min 2, 2 min 2, 1. Kita cari determinan maksudnya Gauss akan seperti ini. Nah, di 00 kan. Di sini sudah saya cari dan hasilnya itu nih, kita tuliskan X1 X2 min T dengan T dikeluarkan min 1 1, maka kita sudah menemukan P3-nya, yaitu min 1 1 1. Setelah itu matriks P yang mendiagonalisis P sama dengan P1 P2 P3. Itu kita masukkan awalnya P1, kita menemukan ini min 2 1 0. P2 min 2 0 1. Kita transpose, kita masukkan min 2 1 0 min 2 0 1. Nah, min 1 1 1. Nah, dari sini kita udah dapat P. Sekarang kita cari P inverse-nya. Cara mencari P inverse itu tinggal kita cari determinannya dulu. P sama dengan min 2 0 1 1 1. Agar cepat dan mudah, kita gunakan aja metode Sarus. Ini 0, ini 0, min 1. Ini 0, ini plus 2, ini plus 2 ya. Nah, sama dengan 3. Jadi determinannya adalah 3. Oke. Karena sudah ketemu determinannya 3, maka kita juga sudah menemukan inverse-nya. Di sini saya langsung saja biar untuk menghemat waktu. Nah, sepertiga min 2/3. Di sini agak saya percepat. Sekarang oke, kita tulis matriks diagonal. Nah, rumusnya itu kan adalah D sama dengan P inverse kali matriks A kali P. Nah, P inverse-nya kan udah kita cari. Hasilnya itu sepertiga min sepertiga min 2/3 2/3 min 2/3 1/3 2/3 dikali matriks A awal pada soal ini dia. Nah, kita masukkan 1 min 2 5 2 min 2 2 5. Kemudian matriks P itu sendiri, yaitu nih yang di sini nih, min 2 1 0 min 2 0 1 1 1. Nah, setelah itu kita kalikan P inverse dikali A kali P. Dari hasil kali tersebut kita akan mendapatkan hasil 0,306. Selesai. Nah, begitulah hasil penyelesaiannya. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai nilai eigen, vektor eigen, dan transformasi linear. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana hubungan transformasi linear pada matris terhadap nilai eigen dan vektor eigennya. Definisi 11.1. Skalar K dinamakan nilai eigen dari transformasi linear T
terhadap V menuju V jika ada vektor X yang tidak nol dalam V sehingga Tx sama dengan lambda X. Vektor X dinamakan vektor eigen T yang bersesuaian dengan lambda. Secara ekuivalen, maka vektor eigen T yang bersesuaian dengan nilai eigen lambda adalah vektor tak nol dalam ruang eigen T. Nah, dari definisi ini dapat diperlihatkan bahwa jika V adalah ruang vektor yang berdimensi, berhingga, dan lambda adalah nilai eigen dari matriks T untuk transformasi linear T terhadap V menuju V terhadap sembarang basis, maka diperoleh sebuah persamaan Tx sama dengan lambda X, Tx terhadap basis sama dengan lambda X terhadap basis, Ax terhadap basis B sama dengan lambda X terhadap basis B. Hal ini berarti nilai eigen lambda dari T adalah nilai eigen matriks A. Kedua, vektor X adalah vektor eigen T yang bersesuaian terhadap lambda jika dan hanya jika matriks koordinat-koordinat X terhadap basis adalah vektor eigen yang bersesuaian dengan lambda. Untuk lebih memahami penjelasan definisi ini, kita langsung ke contoh. Nah, di sini udah tersedia sebuah soal di mana dimisalkan T ruang dimensi 2 menuju ruang dimensi 2 adalah transformasi linear yang teridentifikasikan dengan sebuah T X1 X2 sama dengan X1 ditambah X2 minus 2 X1 ditambah 4 X2 terhadap basis B U1 dikurang U2, di mana vektor U1 itu adalah 11 dan vektor U2 itu adalah 12. Yang ditanya tentukan nilai eigen pada matriks T. Nah, dari sini kita harus cari dulu sebuah matriksnya terhadap transformasi linear ini. Jadi untuk T vektor U1 T11 sama dengan 22 ini berasal dari persamaan yang ini. Setelah kita masukkan nilai X1 dan nilai X2 nya, dan untuk TU2 T vektor U2 sama dengan T12 untuk vektor U2 nya 12. Nah, ini berasal dari sini setelah kita masukkan nilai X1 dan nilai X2 nya. Nah, yang pertama kita cari dulu untuk T vektor U1 sama dengan 22 sama dengan C1. Ini berdasarkan basisnya ini yaitu U1 dikurang U2. Jadi U1 kan 11 dan U2 nya adalah 12. Jadi kita misalkan C1. Jadi mudah kita dalam mencarinya. C1 11 dikurang C2 12. Jadi dari persamaan ini kita memperoleh C1 dikurang C2 sama dengan 2. C1 dikurang 2 C2 sama dengan 2. Maka yang didapat yaitu 1 dikurang 1 min 1 2 1 min 2 2. Nah, dari sini kita ubah dulu baris kedua ini jadi 0. Jadi 1 min 1 2, 0 min 1 dan 0. Yang ini min 1 yang kita ubah juga jadi 0, maka 1 0 2 0 min 1 0. Diperoleh C1 sama dengan 2 dan C2 nya itu sama dengan 0. Sehingga untuk TU1 terhadap basis B diperoleh 3 min 1. Nah, untuk yang kedua yaitu untuk T terhadap vektor U2 yaitu 36. Maka 36 berdasarkan basis ini menjadi K dikali 11 dikurang K dikali 12. Jadi persamaannya diperoleh K1 dikurang dengan K2 sama dengan 3, K1 dikurang 2K2 sama dengan 6. Sama seperti tadi, maka diperoleh 1 min 1 3, 1 min 2 6. Nah, ini kita buat menjadi seperti kita mencarinya ini dengan eliminasi Gauss-Jordan bisa dengan cara membuatnya ini jadi 0 gitu. Jadi 1 min 1 3, 0 min 1 3, 1 0 0, 0 min 1 3. Nah, dari matriks ini diperolehlah K1-nya itu sama dengan 0 dan K2-nya itu sama dengan min 3. Nah, mengapa min 3? Jadi sini kita kalikan dulu. Min 1-nya itu biar dia jadi 1. Jadi min 1 dikali dengan min 1, maka dia jadi 1 dan sedangkan 3-nya jadi min 3. Maka K2-nya itu sama dengan min 3. Maka untuk T U2 terhadap basis B adalah 0 dan minus 3. Nah, jadi matriks T terhadap basis B adalah A sama dengan, misalkan A, T U1 terhadap basis B dan T U2 terhadap basis B. Maka diperolehlah matriksnya itu dengan ordo 2 kali 2 yaitu 2 0 0 minus 3. Nah, jadi matriks ini udah diperoleh gitu. Jadi
dari matriks ini kita akan mencari nilai eigennya. Nah, ini untuk mencari nilai eigen pada matriks A sama dengan 2, 0, 0, minus 3. Nah, jadi sama seperti sebelumnya, kita cari dulu persamaan karakteristik dari matriks A, yaitu dengan determinan dari A dikurang lambda dikali dengan matriks identitas. Jadi setelah kita kalikan dengan matriks identitas, kita kurangkan dengan si matriks A. Jadi 2 dikurang lambda 0, 0 minus 3 dikurang lambda. Kita kalikan. Jadi 2 kurang lambda dikali dengan minus 3 dikurang lambda. Karena ini ya udah hasilnya 0, jadi kita abaikan saja. Sehingga minus 6 dikurang 2 lambda dikurang 3 lambda ditambah lambda kuadrat. Maka diperoleh lambda kuadrat sama dengan 5 lambda dikurang 6. Lambda kuadrat dikurang 5 lambda dikurang 6. Maka dari sini kita akan coba faktorkan untuk mencari nilai eigennya sama seperti yang tadi. Nah, dari persamaan ini maka diperoleh faktor-faktornya, yaitu lambda dikurang 6 dan lambda ditambah 1. Maka untuk nilai eigen yang pertama itu adalah 6, dan untuk nilai eigen yang kedua itu adalah minus 1. Terima kasih. Baik, demikianlah materi kita untuk hari ini mengenai nilai eigen ataupun eigenvalue, vektor eigen dan vektor eigen, diagonalisasi, serta hubungan antara nilai eigen terhadap transformasi linear. Sekian.